Pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini Berendo kembali hadir menyapa pemirsa di rumah bersama saya, Randy Supriyadi. Hari ini kita mari menjelajahi kisah penuh inspiratif dari narasumber kita yang luar biasa sekali, yang banyak prestasinya tentunya dalam bidang olahraga. Nah, sudah ada bersama kita hari ini dua narasumber yang luar biasa, masih pelajar nih pemirsa, tapi prestasi di bidang olahraga sudah mulai banyak juga nih. Nah, sudah ada yang pertama, Muhammad Virgil Afghani. Halo Virgil, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Virgil ya panggilannya? Pak Virgil. Nah, di sebelahnya sudah ada Farel Al-Ghifari. Halo Farel. Halo Bang. Gimana kabarnya hari ini Farel? Alhamdulillah baik juga. Semangat ya tentunya hari ini ya. Semangat. Kalau Farel nih, kesibukannya sekarang ngapain aja nih Farel? Kalau sekarang sih udah mau ini ya Bang, bulan puasa kan. Nah, sekarang habis UKK juga, jadi agak santai Bang sekolah. Oh, udah kelas 12 sekarang ya Farel ya? Berarti udah mulai habis ya? Habis Bang. Udah habis semua apa pelajarannya? Sudah Bang. Sudah selesai ya. Semoga nanti mendapat hasil terbaik ya. Amin Bang. Ini kalau Virgil nih, apa kesibukannya sekarang? Kalau belakangan ini karena habis PKL Bang, habis magang dan kemarin juga kebetulan nyusun laporan untuk magang juga. Kemarin juga sama-sama Farel, selesai UKK juga lagi santai. Sama masih kelas 12 sekarang? Masih kelas 12. Sudah sebentar lagi udah mau lanjut ke universitas ya? Ya, betul Bang. Luar biasa sekali. Nah, kalau Virgil nih, di tengah-tengah waktu luang yang banyak sekali sekarang ya, biasanya ngapain aja nih Virgil? Manfaatin waktu luangnya? Kalau manfaatin waktu luang paling Virgil untuk latihan basket. Misalnya latihan basket untuk ngisi waktu-waktu luang seperti ke rumah teman main atau latihan juga untuk persiapan ke putra-putri kebudayaan Bengkulu. Wah, ikut ajang lain juga, ikut organisasi lain juga ya? Banyak. Kalau Farel nih, ngapain aja nih? Kalau Farel akhir-akhir ini juga sih Bang, ikut masih sering latihan, sama paling belajar-belajar untuk masuk universitas Bang. Udah mulai persiapan sekarang ya, lagi sibuk-sibuknya juga untuk belajar ya tentunya ya. Karena memang harus manfaatin waktu tadi ya. Belum. Nah ini kalau nama komunitasnya apa nih? Komunitas basketnya, Farel? Sama Bang, Semia Basket Bang. Semuanya basket. Ini dari SMK SMK 1 Kota SMK Bengkulu. 1 Kota Bengkulu. Betul. Ini kalau Farel nih, udah sejak kapan sih mulai belajar basket? Dari kecil kah atau gimana? Kalau basket tuh dari SMP Bang, tapi belum kayak serius banget tuh. Dari SMP udah mulai belajar basket ya? Itu dari keluarganya memang ada basic-basic basket juga kah? Atau memang karena tertarik aja nih? Nggak ada sih Bang, cuman diajak teman awalnya tuh. Diajak teman, suka juga lama-lama, udah hobi jadinya. Jadi hobi ya sekarang ya? Kalau selain basket ada nggak sih olahraga yang ditekuni oleh Farel nih? Kalau sekarang nggak, dulu sih renang Bang. Dulu renang ya, tapi sekarang fokusnya hanya ke basket, ya? Basket, iya. Tetap di basket ya? Kalau Virgil nih, gimana nih Virgil? Kalau Virgil masih, kalau misalnya mulai basket dari SMP ya Bang. Dari SMP mulai basket itu juga tertarik gara-gara kawan. Terus di SMA ini break juga setahun, kemarin kelas 10 belum sempat basket dan masuk lagi basket kelas 11. Itu mulai serius sampai Ini sekarang. satu SMP atau gimana nih? Sama-sama beda dari- SMP Bang. Beda SMP, tapi memang karena hobi ya dari SMP dulu. Jangan-jangan kalian berdua ini pernah jadi lawan nih waktu SMP? Pernah Bang. Pernah juga? Wah, tapi sekarang udah jadi satu tim ya? Karena satu SMK. Kalau selain basket nih, ngapain aja nih? Kalau olahraga Virgil olahraga lainnya merata sih Bang. Kalau misalnya mau ikut futsal, renang juga bisa semuanya. Kalau olahraga Virgil bisa ikutin lain? Nah, semuanya diikutin ya? Diikutin. Tapi memang fokusnya tetap di basket tadi ya? di basket. Itu memang ada dari basic dari keluarganya atau gimana nih Virgil? Kebetulan enggak sih Bang, karena memang Virgil emang tertarik aja, emang suka hobi ke basket. Emang hobi ya? Emang hobi. Ini kalau selain alasan karena temen nih, kenapa akhirnya bertahan di basket? Ini kan lumayan lama ya, udah 6 tahun ya. Gimana nih Virgil? Kalau misalnya ke basket itu mungkin karena basket itu olahraga yang mungkin di Bengkulu ini belum berkembang sekali ya Bang. Ya karena mungkin ada tekanan dari Virgil lah untuk ikut dari basket itu. Kalau Farel, ini sama ya, sama-sama udah 6 tahun ya perjalanan di dunia olahraga basket. Ini kenapa nih pada akhirnya Farel ini bertahan sih di basketnya? Apa yang istimewanya nih? Kayak basket tuh asik sih Bang, asik, terus teman-temannya juga enak gitu, juga orang tua kan support kan ya. Memang karena seperti orang tua dan juga teman-temannya asik tadi ya? Asik Bang. Nah ini, kalau untuk belajar basket nih biasanya dalam seminggu berapa kali sih kalau Farel? Kalau Farel sih 1 minggu 3 kali Bang, Itu latihannya sama tim atau gimana nih? sama tim. Sama tim ya? Itu sama-sama kalian? Sama. Sama kalian tuh dari SMP itu memang rutinnya 3 kali dalam seminggu? Ya biasanya 3 kali seminggu. Itu kalau latihan biasanya timnya itu gabungan dari antar sekolah kah atau gimana nih Virgil? Untuk satu sekolah aja Bang, karena kebetulan kan ada 2 tim, satu perempuan, satu laki-laki. Jadi dibagi 2 tim, latihannya sehari gitu Bang.
Karena dibagi 2 tim, jadi latihan tetap ya Latihan dalam satu tim yang sama gitu. Pernah nggak sih kalian latihan gabungan gitu antar sekolah? Pernah sih Bang, paling kalau misalnya sehari-hari itu, kalau misalnya seminggu atau sebulan sekali itu paling ada sparring antar SMA gitu. Kalau support dari keluarga gitu mendukung nggak sih? Alhamdulillah kalau orang tua mendukung Bang. Mendukung ya. Itu kan kemarin kan lumayan padat nih ya, apalagi waktu SMA ya, karena memang jadwal sekolah yang padat juga dan juga ikut basket. Itu bagi waktunya gimana sih kalau Virgil? Kalau Virgil sih lebih ke manajemen waktunya. Kalau misalnya lagi belajar, kalau lagi latihan atau misalnya lagi ada turnamen tuh latihannya difokusin lagi Bang. Itu gimana bagi waktunya nih? Apakah memang dikasih waktu-waktu libur latihannya atau gimana nih? Kalau misalnya dikasih waktu libur, Virgil latihan Bang. Kalau misalnya ada ulangan nanti latihan dari sekolahnya tuh diliburin. Oh, memang ada space waktu yang dikasih oleh sekolahnya ya. Kalau Farel nih, kalau membagi waktu gimana sih Farel? Apalagi kemarin waktu kelas 11 ke kelas 12 tuh lumayan padat ya kalau SMK tuh ya, karena memang ada praktek dan lain sebagainya. Itu gimana nih Farel? Kalau Farel sih Bang, kebetulan kan lagi kemarin PKL di Bangkulu tuh kan Bang. Jadi lumayan sibuk, jadi susah izin. Paling latihan tuh kayak kalau lagi Sabtu, kalau lagi waktu luangnya renggang ya Bang. Kalau lagi ada waktu renggang, waktu kosong itu baru latihan ya. Karena memang cukup, ini kalau biasanya berapa lama sih kalau sekali latihan basket itu berapa jam nih estimasi waktunya Farel? Biasanya 3 jam ya Bang, dari jam 3 sampai sebelum maghrib Bang. Kalau dukungan dari sekolah gimana nih? Apalagi kalian tuh sore ya latihannya. Itu latihan di sekolah kan? Latihan di sekolah. Itu gimana sih bentuk dukungan sekolah kalian nih Farel? Paling di supportnya tuh dikasih minuman tuh kan Bang, untuk kalau haus dikasih minuman. Tetap di sini ya walaupun latihannya masih udah di sore hari itu ya. Iya, Itu kemarin kalau sekolahnya kalau di SMK 1 ya. SMK Kalau di 1. SMK 1 tuh dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau sekolahnya, kalau sekolah masuk biasanya kan sebelum magang itu dari jam 7 sampai jam setengah 4. Itu masih ada waktu untuk latihan. Masih, dari habis pulang sekolah tuh langsung latihan Bang. Langsung latihan nanti ya. latihan. Memang karena semangatnya tadi membara gitu ya. Betul. Untuk ikut basket nih. Nah, kalau selama perjalanan nih ya, pastinya banyak sekali tantangan yang kalian lalui dari awal ikut basket hingga pada akhirnya bisa meraih prestasi nih. Kalau untuk tantangan terbesar apa sih yang dirasakan oleh seorang Virgil gitu? Kalau tantangan terbesar sih emang pengen juara Bang. Emang pengen juara terus karena latihannya juga dikerasin. Kalau untuk hambatan ada nggak sih? Pernah cedera kah atau gimana? Ya salah satunya pernah cedera juga Bang. Itu gimana nih? Pernah nggak sih waktu mau kompetisi ya? Waktu mau kompetisi tapi cedera, pernah nggak kalau Virgil? Pernah, kebetulan kemarin sebelum ada turnamen Perbasi Cup Bang, itu Virgil kena ankle. Jadi sekitar seminggu sebelum turnamen itu kena ankle, akhirnya di recovery cepat, bisa juga ikut akhirnya. Oh, luar biasa memang karena semangat tadi ya, kegigihan tadi untuk meraih prestasi itu pada akhirnya yang tadi awalnya sakit tetap bertahan ya, agar cepat sembuh. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Virgil dan juga Farel. Nah, untuk pemirsa di rumah, kita akan ngobrol lagi bersama pelajar kita yang prestasi hari ini. Yang kemana-mana tetaplah bersama kami di Berendo.
Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, meniti prestasi wujudkan mimpi, masih bersama Muhammad Virgil Afghani dan juga Farel Al-Ghifari. Kita masih berbicara ya perihal prestasi kali di basket ya. Perjalanan awalnya memang tadi banyak hambatan tentunya, ada dari cedera dan juga perjalanan yang cukup panjang untuk meraih prestasi di basket ini. Nah, kalau dari Virgil nih ya, apa sih yang membuat Virgil akhirnya memilih komunitas basket di SMEA nih? Itu bisa nggak sih kalau tetap gabung di SMEA juga gabung di komunitas lain di luar itu? Gimana Virgil? Kalau misalnya gabung ke komunitas lain itu bisa bang, karena kan kalau di SMA ini kan ekskul SMA. Kalau misalnya kalau di luar itu masuk ke klub jatuhnya bang. Masuk klub tuh, kalau Virgil ikut klub juga nggak? Enggak, di fokus di SMA aja bang. Fokus SMA aja ya. Kalau Farel nih, ikut klub juga nggak Farel? Kalau Farel enggak sih bang, soalnya takut waktunya berantakan bang, kan masih sibuk sekolah. Tapi kalau latihan gabungan sama anak-anak klub di luar itu pernah? Pernah sering bang. Kalau Sering ya? misalnya latihan ketemu aja, misalnya lagi main di sport center sore-sore gitu ada waktu luang kan sering ketemu SMA lain. Itu ketemu. Ini kan pasti berat ya perjalanan awalnya. Boleh ceritain nggak sih Virgil pada awal mulai ke basket kemarin gimana tantangannya gitu? Apa yang berat pada awal-awal mula latihan basket gitu ya? Untuk membiasakan diri gimana Virgil? Kalau kayak gitu sih bang awalnya adaptasi dulu bang, karena kan kemarin sempat break dulu setahun, habis SMP itu kan nggak latihan-latihan lagi setahun tuh. Kelas 11 masuk ke basket lagi di SMA kan perlu adaptasi lagi untuk latihan lagi. Pokoknya latihannya harus lebih keras dari yang lain bang kalau awal-awal. Pada awal mula ya, karena memang harus adaptasi lagi setelah kemarin break itu kemarin apa sih alasannya untuk istirahat gitu? Kalau break itu kemarin sempat pas COVID bang. Oh pas Karena COVID ya. work from home. Jadi nggak bisa keluar rumah juga ya, jadi memang harus dari rumah. Nah kalau Farel nih, gimana sih tantangannya pada awal mula banget nih? Pertama kali ikut latihan basket, apa sih yang berat gitu? Apakah memang kecapean karena latihannya terus menerus ya? Atau gimana nih Farel? Kalau Farel sih awal mula tuh sama kayak Virgil tuh bang, break juga dulu, soalnya kan masih covid tuh kan bang. Terus masuk lagi di kelas 1 semester 2, kelas 10 semester 2 kan bang. Udah masuk tuh mulai beradaptasi sama kakak kelas, sama yang lain yang udah mulai kompak yang lainnya kan bang. Jadi Farel mulai beradaptasi sama yang lain. Kalau saat SMP dulu gimana nih? Dulu kan pertama kali ikut waktu SMP kan ya. Untuk adaptasi saat SMP yang benar-benar pertama kali megang bola basket nih, gimana nih kalau Farel? Kalau Farel sih kayak ya udah enjoy bang, soalnya kan kawan-kawannya juga saling support tuh kan bang. Sama-sama belum pernah tuh kan main basket, jadi saling dukung nih harus bisa juara. Jadi latihannya terus menerus. Pernah ada rasa takut nggak sih saat ada ketemu lawan yang mungkin kalau di basket ini apa sih yang paling takutnya? Apakah posturnya ya biasanya? Postur termasuk juga sih. Termasuk ya. Ini kalau cara agar tetap berani di gimana nih kalau Farel? Kalau Farel sih kalau agar tetap berani tuh ya mindset aja ya bang. Kayak kalau mindsetnya dari awal gimana takut, jadi pas tanding tuh pas juga takut tuh bang. Jadi dari awal tuh harus berani. Harus berani ya. Nah kalau dari Virgil nih, untuk membentuk jiwa optimisnya, apalagi kalau basket ini butuhkan kerja sama tim ya. Betul. Pasti ada saat-saat di mana tim itu udah mulai nggak optimis lagi, udah mulai kecapean, udah mulai emosi. Gimana cara Virgil nenangin ya nih? Kalau kunci untuk menangin diri itu percaya sama tim ya pokoknya bang. Karena kan tim itu kerja sama tim, di satu tim basket kan untuk tujuannya untuk menang. Jadi kuncinya kerja sama tim itu saling percaya satu sama lain bang. Kalau hal yang memotivasi kamu nih, Virgil, yang pada akhir tadi udah cedera tapi tetap semangat ya, mau meraih juara nih, apa sih yang membuat kamu semangat banget nih? Ada alasannya nggak sih? Kalau untuk semangat banget kemarin karena mau juara bang. Kebetulan di SMK 1 tuh kemarin sebelum angkatan kami tuh udah jarang juara. Karena itu yang bikin Virgil semangat itu naik lagi bang untuk dapetin juara itu. Karena memang di awal kemarin sebelumnya udah mulai jarang juara, kalian ingin menunjukkan taring lagi nih ya. Betul, Bang. Taring SMK 1 bahwa basketnya tetap pasti bisa juara nih dengan adanya kalian. Tapi pada akhirnya itu pada pertama kali apa nih Pak dimenangin waktu itu? Yang kalau ikut turnamen pertama kalinya tuh di TBBL itu dapat juara 3 bang. Juara 3 itu awal mula banget ya? Awal mula. Waktu di SMK? Itu timnya sama tim Parel juga? Sama tim Parel. Sama ya pada awal itu, setelah lama nggak meraih juara, pada akhir itu meraih juara lagi. Luar biasa sekali ini. Nah, kalau dari Farel nih ya, Farel, kalau apa sih buat kamu termotivasi gitu untuk bisa terus meraih juara gitu kan? Kalau Farel gimana Farel? Kalau Farel tuh sama kayak Virgil juga tuh bang, soalnya kan
SMK 1 dulu jarang banget juara kan angkatan-angkatan sebelum kami. Terus akhirnya kayak terpacu tuh semangat. Masa sih SMK 1 jarang juara. Terus akhirnya dibuktikan mulai dari BBL, awal mulai juara tuh Bang. Kalau komunitas lain ada nggak sih diikuti oleh seorang Farel nih selain olahraga gitu yang ditekuni ada nggak? Nggak ada sih Bang, akhir-akhir ini nggak ada. Nggak ada ya, tapi kalau sebelum-sebelumnya ada? Ada. Ada apa tuh? Kalau itu renang sampai kemarin. Cuman renang itu tadi ya? Kalau Virgil? Kalau di SMA main fokus ke basket Bang, cuma di SMP ada pernah ngikutin Rohis juga pernah, terus pernah jadi ketua MPK di SMP, dan di SD juga masih baik-baik lagi Bang. Oh, memang udah aktif ya. Dari SD memang udah aktif ya kalau seorang Virgil nih. Dari TK Bang. Dari TK. Kalau dulu waktu SD TK dulu ngapain nih? Olahraga juga atau gimana? Kalau di TK kemarin ke dunia yang lain Bang, Seni ya? Seni bisa dibilang seni juga karena sempat jadi mayor juga di TK. Oh, memang ada perbedaan ya. Waktu TK dan SD pada akhirnya di SMP menekuni di bidang olahraga. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau untuk prestasi tertinggi nih yang sudah diraih oleh seorang Virgil di dunia basket apa nih? Kalau prestasi tertinggi kemarin di SMA 6 sih Bang, meraih juara 2 juga di situ. Juara 2 itu dalam ajang apa itu kemarin? Di lomba basket juga. Lomba basket? Sama ya? Basket. Kalau saat lomba nih ya, saat berkompetisi, apa sih hambatan terbesar yang kalian rasakan gitu? Kalau misalnya di pertandingan ya Bang. Di pertandingan di fokus tim sih Bang. Karena juga sering pecah gara-gara lawan atau misalnya disitulah pentingnya percaya satu sama lain Bang. Itu pecah karena lawan tuh gimana nih? Boleh ceritain nih Virgil? Kalau pecah karena lawan itu mungkin karena satu sama lain itu pecah fokus gara-gara lawan, misalnya lawannya terlalu dominasi atau gitu Bang. Karena terlalu dominasi tadi ya. Itu kalau cara dari seorang Farel nih. Biasanya kalau sudah mulai itu kan udah mulai emosi nih ya. Udah mulai capek gitu. Nah, kalau cara Farel untuk nenangin diri dan buat nyemangatin tim lagi gimana? Kayak kita ngerangkul tim juga Bang, kayak ayo semangat lagi, pokoknya harus juara SMK 1 itu Bang. Kayak di support Bang, kayak ayo semangat. Itu kalau untuk pelatihnya ada terus ya, hadir terus? Ada hadir terus Bang. Kalau pelatih kalian tuh dari mana? Dari memang udah ada dari olahraganya kah? Atau memang ada pelatih dari luar? Pelatih dari luar kebetulan Bang. Ada pelatih dari luar? Memang sudah melatih kalian ya. Betul. Untuk ikut kompetisi. Kalau saat mau kompetisi ini itu biasanya spend waktu buat latihan berapa lama sih? Kalau misalnya sebelum kompetisi itu latihannya lebih keras lagi yang mungkin bisa 4 atau 5 kali dalam seminggu di luar latihan dari sekolah juga. Itu memang lebih dipadatkan lagi. Lebih dipadatkan. Walaupun itu masih masa-masa sekolah ya. Masih ya. Karena memang harus meraih juara tadi agar lebih terbentuk lagi tim yang solid tadi ya. Luar biasa sekali. Kita akan ngobrol lagi hari ini bersama Farel dan Virgil ya. Nah, untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo. Mari berlari meraih mimpi, menggapai langit yang tinggi, jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati, kuatkan diri dan janganlah kau ragu, takkan ada yang hentikan langkahmu. Ya kita kan terus berlari, ya takkan berhenti di sini. Larilah meraih mimpi hingga nafaslah berhenti. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, meniti prestasi, wujudkan mimpi. Masih bersama Muhammad Virgil Afghani dan juga Farel Al-Ghifari. Dan sudah ada nih hari ini, mereka sudah bawa piala nih ya. Piala kejuaraan mereka, ini hanya segelintir dari sekian banyak
piala yang sudah diraih ya, kejuaraan yang sudah diraih. Ini salah satu yang tertinggi ya. Juara 2 lomba basket putra tingkat SMA SMK MAN sederajat Provinsi Bengkulu. Nah, nih boleh nih kalau Virgil nih yang ceritain gimana perjalanan meraih piala ini. Boleh Virgil. Kalau misalnya perjalanan itu banyak sekali bang suka dukanya. Kemudian dari awal itu ini juga tingkat provinsi pialanya kan, itu juga latihannya juga lebih keras lagi bang. Kebetulan juga banyak lawan dari luar seperti dari Mana juga ada di ikut turnamen itu. Kebetulan kami juga satu pool sama Mana kemarin, dan itu suka dukanya banyak sih bang. Kalau misalnya ditanya suka dukanya banyak, juga latihannya juga lebih keras lagi untuk persiapan di turnamen ini, dan akhirnya bisa menang lawan Mana itu juga juara pool kemarin sempat, dan di final itu kalah lawan SMA 1 bang. Alhamdulillah. Kalau juara pool nih gimana maksudnya juara pool nih? Juara pool itu jadi di satu pool itu dibagi 3 tim kan, 3 atau 4 tim. Nah itu yang klasemen satunya itu dibilang juara pool bang. Nah, berarti kemarin lawan yang cukup sengit itu ya? Cukup sengit. Dari Bengkulu Selatan ya? Bengkulu Selatan. Nah kalau perjalanan nih, kalau dari versi Farel nih ya. Ini Farel gini, proses latihan ini kemarin gimana sebelum ikut ajang provinsi ini Farel? Kemarin tuh latihannya tuh sempat intens banget tuh kan bang, ngejar juara lagi kan bang. Terus mana dari banyak ada dari peserta dari luar, jadi terpacu banyak banget semangat untuk juara. Memang terpacu semangat ya. Terus untuk ada nggak sih hal-hal yang kalian hindari selama proses latihan gitu? Apakah karena makan makanan yang nggak sehat tuh gimana kalau Virgil? Kalau Virgil lebih ke pertama pola makannya juga bang kan, terus latihannya juga itu dijaga karena untuk menjaga diri dari cedera juga bang. Menjaga dari cedera juga ya? Karena kenapa? Ada makan makanan yang harus dihindari nih. Sepertinya seperti apa aja tuh? Kalau makanan nggak terlalu intens bang, cuma latihannya itu harus dijaga lagi karena kan musuh terbesar atlet itu kan dari cedera. Dari cedera tadi ya. Itu proses latihan selama yang di provinsi ini ya. Di ajang provinsi ini ada nggak sih cederanya kemarin kalian? Alhamdulillah sebelum ini nggak ada bang. Sehat. Sebelum ini nggak ada ya. Itu satu tim aman semua ya. Aman semua nih. Nah selain ini juga ini ada piagam juga nih. Boleh nih diceritain sedikit nih ya. Perjalanan mereka udah banyak nih pemirsa. Kalau nggak ditunjukin kayaknya rugi banget ya. Nah ini kemarin piagam penghargaan di SMK Negeri 1 Kota Bengkulu juara 3 lomba basket putra. Ini sama ya? Ini seprovinsi Bengkulu ini juga. Provinsi Bengkulu. Tahun berapa kemarin? Ini tahun ulang tahun. Dipegang nih. Ini kemarin saat kapan nih? Ini pas ulang tahun sekolah kami bang ini. Ulang tahun sekolah. Tuan rumah kemarin. Kalian jadi tuan rumah. Tuan rumah. Gitu. Kalau untuk lawan terberat sejauh ini dari sekolah mana sih? Biasanya tuh dari SMA 1 bang. SMA 1. SMA 1 Kota Bengkulu. Itu kenapa nih? Dirasa berat banget lawan mereka tuh kenapa nih? Apakah karena posturnya kah atau memang mereka udah banyak senior nih gimana nih? Dari postur terus dari pengalaman juga kan bang. Banyak dari pemain mereka tuh dari ikut Prapopnas tuh bang. Mereka udah pernah ikut Prapopnas. Jadi kalian tuh ada rasa minder kah atau gimana? Enggak sih bang, lebih kayak mau bukti ini bisa lawan mereka gitu. Tapi pada akhirnya ini ya bisa meraih juara 2 ya. Ini juga juara 3. Kalau untuk perjalanan waktu latihan nih ya, kalau untuk olahraga yang harus difokuskan nih apa nih? Apakah lari atau memang ada hal lain gitu kalau lagi latihan basket nih? Kalau basket di awal-awal latihan tuh biasanya jogging dulu kan bang. Jogging, udah tuh baru mulai latihan dribble, layup, shooting, gitu sih bang. Kalau untuk basket nih Virgil, apa sih hal yang paling yang paling intens yang harus dilatih nih? Apakah fisik buat larinya atau memang daya tahan tangan untuk mengendalikan bola? Gimana Virgil? Kalau menurut Virgil, kalau misalnya latihan basket itu intinya tuh ada di core bang, untuk di kuda-kuda misalnya seperti lagi dribble atau lagi defense itu kan bang. Terus yang kedua tuh lebih ke latihan drill seperti shooting, layup yang benar kata Farel tadi. Terus di latihan jam atau loncat itu juga harus diperhatikan bang. Itu biasanya yang bikin orang cedera itu pada saat momen di bagian apa nih? Saat kuda-kuda kah atau memang saat lagi dribble tuh apa sih yang paling sering nih? Jadi momen saat orang cedera tuh. Biasanya cedera tuh pas lagi loncat bang. Itu kebetulan mendarat ankle tuh salah, jadi kepelituk gitu. Kalau ankle yang benar tuh seperti apa mendaratnya? Mendaratnya seperti ankle mendarat kayak biasa tuh bang. Oh, tapi saat orang lagi lompat memang ada momen ketika salah meniti kakinya ya? Wah, luar biasa. Memang harus hati-hati banget ya, apalagi kalau bidang olahraga nih ya. Kalau untuk ada nggak sih hal rutinitas khusus gitu yang kalian lakuin sebelum latihan nih? Kalau sebelum latihan ada nggak? Kalau dari Farel? Kalau dari Farel sih nggak ada sih bang, kayak latihan pada umumnya aja.
Kalau ini untuk makanan sebelum lomba, sebelum kompetisi nih. Kalau makan sih nggak ada dijaga-jaga, cuman kayak pola tidur tuh tidurnya lebih dicepatin. Lebih cepatin atau lebih dibanyakin nih? Nah, dibanyakin maksudnya. Dari mulai jam 9 gitu udah mulai tidur. Tapi nggak tidur siang juga tuh ya? Siangnya tetap latihan ya? Tetap latihan. Latihan tetap siangnya juga. Nah kalau dari Virgil nih, ada nggak sih makan makanan yang dihindari Virgil sebelum kompetisi? Atau nggak mau makan banyak takut nanti sakit perut atau gimana? Kalau untuk makanan sih, makannya tuh di 2 jam atau 3 jam awal sebelum pertandingan bang, untuk menghindari dari sakit perut pas pertandingan juga. Kalau untuk makanannya sih nggak harus ada intens yang harus dijaga. Paling sebelum tanding itu makan pisang untuk nambah stamina paling bang. Oh itu memang ada harus makan pisang atau gimana nih? Nggak harus semua juga. Untuk sebagian orang juga makan itu pisang untuk nambah stamina pas di pertandingan bang. Nah, kalau saat kompetisi nih ya, tentunya banyak sekali dukungan-dukungan dari sekolah maupun dari supporter tentunya ya. Nah kalau dari Virgil nih, kalau untuk tadi sukanya udah banyak banget ya. Kalau dukanya apa sih, duka saat kompetisi gitu? Duka saat kompetisi sih banyak bang, karena Itu apa aja nih? duka saat kompetisi juga pertama di tim, karena di tim itu kalau misalnya lagi kalah itu kan pecah semua kan bang. Nah itu mengembalikan chemistry satu antara lain itu susah bang. Jadi pas latihan itu nambah chemistry seperti ngumpul-ngumpul gitu bang. Latihan bersama juga ngaruh sih itu. Nah kalau dari Farel nih, pada saat tanding itu nggak selalu menang ya. Pada momen-momen saat-saat kita memang lagi nggak rezekinya buat meraih juara ya tentunya. Kalau dari Farel ngapain nih Farel? Agar tetap optimis dan tetap positive thinking, tetap semangat nih. Gimana Farel? Yang pasti itu kayak dapat support tuh kan bang. Jadi kalau dapat support tuh kita jadi lebih semangat untuk meraih juara apa. Juga dari tim kan bang. Memang harus disupport ya. Yang sampai nanti udah kalah terus nggak mau latihan lagi ya. Tapi tetap latihan terus ya. Latihan terus walaupun. Itu jadi pupuk buat kalian ya. Buat tambah semangat tadi. Wah luar biasa nih. Kalau lagi latihan basket nih, udah 6 tahun ya, pasti pernah merasa di titik jenuh nih. Duh kayak capek banget nih latihan terus gitu ya. Duh lagi nggak enak banget ya. Kalau dari Farel gimana nih cara ngatasinnya? Kalau Farel sih paling rehat dulu ya bang latihannya, paling me time keluar kemana gitu. Kalau emang udah merasa jenuh tuh di basket. Atau ada hal yang lain nggak sih yang kalian lakuin agar tetap semangat lagi gitu untuk ngilangin jenuh itu? Paling nanti muncul lagi tuh moodnya untuk latihan bang. Kalau dari Virgil nih gimana nih Virgil? Kalau sudah sampai di titik jenuh, kan pasti ada rasa capek ya tentunya. Itu gimana nih Virgil? Kalau dari rasa capek itu pasti ada kan bang, dari semua orang. Kalau misalnya Virgil, kalau misalnya lagi di titik jenuh atau lagi break saat off turnamen itu, Virgil biasanya istirahat atau break sebentar. Dan nanti itu ada pasti rasa semangat lagi untuk mengharumkan nama sekolah bang. Memang ada rasa-rasa titik jenuhnya tadi ya. Tapi tetap mau gimana pun kalian harus bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi tadi. Karena ada tekanan dalam diri sendiri. Wah aku harus punya prestasi nih. Wah luar biasa. Kita akan ngobrol lagi ya. Nah untuk pemirsa di rumah kita akan ngobrol lagi ini bersama pelajar prestasi kita. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Berendo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, meniti prestasi, wujudkan mimpi. Masih bersama Muhammad Virgil Afghani dan juga rekannya sudah ada Farel Al-Ghifari. Nah ini sudah panjang perjalanan tadi ya, cerita awal mulai ke basket, terus pada akhirnya bisa meraih prestasi. Nih, kalau untuk lomba nih, dari komunitas kalian itu udah berapa banyak sih yang udah diikuti saat ini selama 3 tahun perjalanan? Kalau misalnya lomba dari semua SMA itu nggak pernah absen bang. Karena setiap ulang tahun SMA atau dari pihak instansi seperti Perbasi itu kan dari wali kota itu alhamdulillah nggak pernah absen, disupport dari sekolah. Support terus ya? Betul. Nah kalau untuk puncak kejayaan ya, pasti ada ya puncak-puncak kejayaan yang pernah dirasakan saat momen-momen kalian itu benar lagi meraih sebanyak itu prestasi. Itu saat kapan sih, Farel nih? Pada saat mulai dari angkatan kita ya Gil? Betul. Mulai dari angkatan kita tuh udah mulai banyak prestasi-prestasi itu bang. Soalnya sebelum-sebelumnya tuh puasa gelar. Nggak ada, kebetulan belum dapat, mungkin belum dapat jodohnya untuk juara.
Tapi tetap ikut kompetisi ya pada masa itu ya. Kalau untuk momen kejayaan memang pada saat itu diraih oleh angkatan ini ya, angkatan Virgil ya. Angkatan kalian lah, luar biasa sekali ini. Nah, kalau untuk yang tertinggi nih. Kalau untuk tertinggi selama 3 tahun ini itu di ajang apa? Di ajang seperti provinsi tadi yang di Praditna itu provinsi Bang. Terus satu lagi di Perbasi Cup itu dari komunitas basket Bengkulu, di Perbasi itu di wali kota juga. Di wali kota juga ada ya. Memang sering ikut ajang provinsi itu ya. Itu kalau untuk ikut ajang nih, pada akhirnya bisa meraih juara provinsi itu kemarin ada berapa kali awal seleksi gitu? Kalau seleksi tim, paling diseleksi tim dari sekolah Bang. Kebetulan itu dari coach atau dari itu ditanya tentang basket juga, diseleksi melewati latihan juga. Oh, latihan langsung dari sekolah itu Farel ya? Dari sekolah. Berarti seleksi langsung dari sekolah, setelah itu baru langsung ikut lomba. Dibentuk tim baru ikut lomba. Itu biasanya babak penyisihan dia. Babak penyisihan untuk bisa tembus ke grand final gitu ya, ke berapa besar nih biasanya? Untuk pada saat terakhir kali. Biasanya tuh dibagi kayak seperti pool tadi Bang. Biasanya diambil dari juara pool sama dari runner up itu ditemuin di 8 besar, baru ketemu di semifinal, baru di grand final Bang. Kalau untuk target selanjutnya nih, ada nggak sih kalian target nasional kah atau target lomba yang, komunitas kita harus ikut ajang ini nih, ajang bergengsi, ada nggak sih Virgil? Kebetulan karena kami udah kelas 12 Bang, mungkin dari angkatan kami yang ke bawah lagi itu bisa dapat ke seperti Popda atau Popnas di tahun-tahun berikutnya juga Bang. Itu ya, memang tadi itu kalau dari Farel nih, akan tetap melatih adik-adiknya atau gimana nih setelah selesai masa sekolahnya nih? Kalau Farel sih, kalau masih di Bengkulu, diusahain bantu-bantu adik tingkatnya. Kalau misal dapat kuliah tuh kan Bang di luar, paling nggak bisa tuh bantu-bantu. Kalau Farel gimana? Virgil ya? Kalau Virgil gimana nih Virgil? Kalau misalnya masih di Bengkulu juga sama kayak Parelong, paling setiap 2 kali atau sekali seminggu ke sekolah untuk melihat progres adik-adiknya juga untuk latihan. Sebagai komunitas yang bergerak di bidang olahraga basket nih ya, tentunya kalian sudah banyak melihat hiruk-pikuknya ya. Panjang sekali, ada orang yang timnya seperti ini, seperti itu gitu. Kalau untuk melihat perkembangan basket di Provinsi Bengkulu nih, ini bagaimana nih? Kalau kalian melihat nih, kalau dari Virgil? Kalau perkembangan basket secara umum memang, kalau semakin tahun ke tahun sih semakin baik Bang, karena kebetulan disupport juga dari pemerintah untuk ada kegiatan turnamen basket seperti ini, jadi bikin olahraga basket di Bengkulu itu semakin naik Bang. Memang dari pemerintah udah support juga ya, jadi lebih enak juga kalian buat berkompetisi, jadi nggak perlu bikin hal lain, hanya fokus pada latihan tadi ya. Itu biasanya kalau lagi kompetisi kan, pasti ada ego masing-masing nih. Kalau dari kalian cara nurunin egois itu gimana? Nurunin rasa ego buat menjadi orang yang terlalu dominan kah? Atau mungkin jadi mainnya jadi berlebihan itu gimana? Kalau Virgil? Itu kembali ke mindset ya Bang, kalau misalnya dari pertandingan itu, yang kuncinya itu percaya satu sama lain Bang, karena kan kita main tim dan juga itu di latihan itu seperti ngumpul-ngumpul itu kan juga mengembalikan chemistry satu sama lain Bang. Itu sih kuncinya Bang. Biasanya kalau lagi basket nih ya, kadang kita kan udah nyusun strategi nih. Nanti kita seperti ini dan seperti itu. Pada saat kompetisi tiba-tiba lawan kita berbeda nih ya, berbeda strategi. Itu kalau untuk adaptasi gimana nih kalau Farel, adaptasi strategi yang baru nih? Paling dari coach tuh Bang dikasih tahu strateginya, ganti strategi itu di lapangan. Di brief lagi itu, udah di brief, baru kita terapin di lapangan. Kalau untuk adaptasinya gimana kalau dari Virgil? Untuk perubahan yang mendadak gitu gimana nih? Kalau misalnya itu paling di pertandingan itu coach ngambil time out Bang, itu ada kayak break sejenak untuk nyusun-nyusun strategi atau apa plan yang kedepannya itu bisa disusun di situ Bang. Berarti memang harus cepat beradaptasi tadi ya, karena memang itu perubahan bisa terus terjadi kapan saja ya. Betul Bang. Itu biasanya kalau terjadi perubahan strategi itu karena apa nih? Yang pertama gara playstyle Bang, playstyle gara-gara playstyle dua tim kan berbeda Bang. Nah itu juga harus dibedain karena satu sama lain kan harus percaya juga. Nah itu kalau kunci untuk kemenangannya juga dari situ Bang, strategi betul. Strategi tadi ya. Betul. Itu biasanya kalau dalam satu kali pertandingan, biasanya bisa berapa kali berubah strategi ini? Tergantung lawannya juga ya Bang, kadang tuh bisa 2-3 kali, kadang sama sekali nggak ganti tuh Bang, sama yang dari awal, ada plan dari awal sama. Bisa jadi dari awal tetap sama tadi ya. Iya betul. Nah itu pasti kalau kita lagi tanding gitu kan, lagi berkompetisi, ada banyak sekali lawan-lawan. Mungkin itu pernah nggak sih kalian ketemu lawan yang udah senior nih, kalian udah kenal, ini udah tingkatnya udah bukan lawan kami lagi ini mereka. Pernah nggak sih? Pernah sih Bang. Pernah. Itu gimana? Boleh ceritain nih? Itu pernah kalau misalnya lawan SMA kan kebetulan kan
ada banyak kawan juga di situ karena sering ketemu pas misalnya lagi latihan sore atau di sport center gitu kan ketemu kan bang. Nah jadi saling kenal satu sama lain, jadi di game itu lebih fun aja bang, lebih enjoy karena juga kawan gitu kan bang. Jadi Tapi lebih asik kalau aja. melihat lawan yang berat nih ya, tentunya percaya diri tiba-tiba jadi nurun nih ya. Nah itu kan langsung jadi tim juga jadi ragu, kalian juga jadi ragu tuh gimana nih kalau dari Farel? Kalau dari Fals sih itu biasanya kawan tuh bang. Kawan tuh kalau ngelihat muka kita berubah, mood kita berubah pasti dirangkul tuh bang. Kayak ayo disupport lagi kayak gitu. Kalau lagi kompetisi nih, kompetisi kan pasti itu biasanya per berapa menit sih kalau basket nih? Per basket itu ada 40 menit bang. 40 menit dibagi satu kuarternya 10 menit. Itu biasanya cadangan berapa orang dong? Cadangannya satu tim itu 12 orang, 12 orang. 12 orang bang. Dari starternya ada 5. Dari sana ada 5 ya, untuk yang ikut bermain di lapangan, itu lapangan secara langsung. Itu kalau pergantian ya, pasti pergantian itu ada momen-momen ketika kalian harus berganti. Itu biasanya karena perubahan strategi kah, atau memang karena fisiknya tadi tuh yang tiba-tiba kurang kuat, itu gimana Virgil? Yang pertama juga faktor strategi ya satu bang, yang strategi terus dari size pemain dan juga yang ketiga itu dari fisik juga ngaruh. Yang keempat itu juga dari tergantung coachnya juga bang, mau masukin itu. Kalau paling diperhatiin saat orang mau kompetisi basket ini apa sih? Apakah dari tingginya atau dari cara bermainnya tadi, itu gimana Virgil? Kalau misalnya dari itu tergantung posisinya bang, karena kan ada 5 pemain itu 1 sampai 5 itu. Dari 1 itu paling kecil ke paling besar bang, ke 5 ya. Itu tergantung dari pemainnya juga, mungkin kalau misalnya ngambil posisi 5 itu prioritaskan cari yang size-nya gede. Kalau untuk lomba biasanya memang di Kota Bengkulu fokusnya. Masih fokus di Kota Bengkulu dulu. Tapi kalau untuk di daerah luar pernah kalian? Belum pernah sih bang. Termasuk di luar kota ya, di luar Kota Bengkulu maksudnya? Luar kota belum. Ada kemarin bang di Bengkulu Tengah. Di Bengkulu Tengah. Itu kalau untuk adaptasi di lapangan basket itu biasanya mudah nggak sih kita? Misalkan kalian kan biasanya latihan di lapangan yang seperti ini nih, dengan medan yang kalian udah hafal nih. Kalau untuk di tempat yang lainnya pasti kalian belum tahu nih, medan apa yang harus tantangi, gimana posisi lapangannya, itu gimana nih? Kalau misalnya dari lapangan itu setiap SMA kan berbeda-beda bang. Terutama juga di ring itu kami sering kesusahan ada di SMA-SMA tertentu itu ringnya susah bang. Itu susahnya bagaimana? Terlalu tinggi kah atau memang jarak antar ring itu terlalu jauh gitu? Mungkin di bahan yang pertama dari bahan board papannya itu berbeda, ada yang akrilik, ada yang kayu, terus yang bagian ring itu ada yang double rim sama single rim bang. Single rim ya? Berarti memang ada tantangan-tantangan tersendiri terutama pada ringnya tadi. Karena memang setiap sekolah itu berbeda tadi ya. Tapi kalau untuk kompetisi yang paling umum sering dilakuin di mana nih? Biasanya itu pada ulang tahun sekolah ya. Di ulang tahun sekolah. Ulang tahun sekolah ya, tapi di sekolah masing-masing gitu. Ya, Itu tantangan terberatnya ya. Kayak kalian harus berkompetisi di sekolah yang mungkin kalian belum tahu nih medan apa yang harus dilalui di sekolah tersebut. Wah, luar biasa ya. Karena memang kalau kita untuk olahraga ini selain fisik, itu juga mental juga harus percaya diri tadi ya. Wah, luar biasa. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama Virgil dan Farel. Nanti pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Barendo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Barendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, meniti prestasi wujudkan mimpi. Masih bersama Muhammad Virgil Afghani dan juga Farel Al-Ghifari. Wah, kita ada pada ujung segmen nih ya. Ini pasti sudah panjang perjalanan dari basket tadi. Kalau untuk manfaat sendiri nih, apa sih manfaat yang kalian rasakan ketika kalian sudah banyak prestasi hingga saat ini atau sudah ikut basket nih? Kalau Virgil apa? Kalau Virgil sih lebih ke pertama banyak relasi bang, teman, relasi, dan juga Virgil banyakin prestasi juga bang untuk meniti jenjang karir berikutnya itu juga ngaruh kan bang. Terus yang penting sih relasi sih bang, karena basket itu kan enjoy juga bawanya. Ada sih perbedaan yang kalian rasakan setelah kalian meraih banyak prestasi nih, terutama di sekolah. Kalau dari Virgil sendiri itu merasa lebih pede, lebih bangga bang, karena kan kita bawa nama sekolah ke tingkat luar. Kalau dari Farel nih, ada nggak sih perubahan yang dirasakan oleh seorang Farel setelah banyak prestasi?
terutama di lingkungan bermain kah atau di lingkungan sekolah, gimana Farel? Kalau Farel sih bang lebih kayak pede tuh, kayak apa ya, gampang beradaptasi gitu kan, jadi lebih enak. Nah terus juga nambah relasi kata Virgil tadi, kalau udah Jadi lebih banyak kenalan ya tadi ya. Mungkin yang pada awalnya hanya kenal teman-teman di SMK 1, karena sering ikut lomba ini, jadi banyak kenalan tadi ya. Betul. Kalau untuk tokoh inspirasi, ada nggak sih kalian? Tentunya kalau anak-anak basket ini biasanya ada ya, tokoh yang diidolain. Kalau dari Farel ada nggak sih Farel? kalau Farel sih ada, tapi dari luar tuh bang. Siapa nih? Kyrie Irving. Kyrie Irving. Irving itu kenapa nih Farel mengidolakan dia? Karena stylenya, terus dia jago juga tuh bang, dribble bola, terus ngepoinnya juga jago juga. Ada nggak sih sesuatu yang kamu ikuti nih dari seorang idola kamu nih? Cara bermainnya kah atau memang gimana? Paling tuh cara bermainnya sih bang. Karena sering nonton tadi ya, dan akhirnya karena termotivasi, akhirnya mengikuti tadi ya. Kalau dari Virgil nih, ada nggak nih? Kalau dari Virgil juga dari luar bang. Kebetulan dia pemain NBA dari Amerika situ. Nah, namanya Jason Tatum bang. Jason Tatum, kenapa Jason nih? Tatum. Kenapa nih Virgil mengidolakannya? Karena pertama play style juga bang. Dia salah satu pemain yang paling jago di sekarang. Terus syutingnya juga bagus. Terus dia dari cara mainnya juga dia hebat bang. Dari cara bermain ini, apa yang paling sering diikuti oleh seorang Virgil dari idolanya? Dari idolanya sih paling salah satu gerakan basket itu fadeaway namanya bang. Itu yang diikuti oleh seorang Virgil ya. Wah luar biasa. Memang karena tadi idola itu sering nonton ya. Ya sering nonton. Sering nonton itu pertandingan mereka udah banyak sekali udah di luar negeri. Nah, kalau dari Virgil nih, apa sih hal yang membuat kamu bangga pada akhirnya dengan diri kamu sendiri hingga saat ini? Kalau hal yang buat Virgil bangga sih banyak bang. Karena dari prestasi-prestasi basket, terus terutama dari ekskul juga untuk mendapatkan prestasi seperti ini juga nggak mudah bang. Ada latihan keras tersendiri untuk mendapatkan prestasi seperti ini bang. Kalau Farel ada nggak sih hal yang membuat kamu bangga pada diri sendiri? Kalau dari Farel tuh kayak Farel masih semangat sampai saat ini untuk berjuang lomba sampai bisa mendapatkan juara. Karena udah banyak prosesnya tadi ya. Kalau hal yang buat kamu bersyukur nih, apa yang membuat Farel bersyukur hingga saat ini dan tetap rendah hati saat sudah meraih juara? Dari orang tua sih bang, orang tua ngedidik kayak tetap rendah hati, terus kayak kalau di atas tuh jangan gampang terbang gitu bang, kayak masih Jangan jadi angkuh ya. angkuh, Jangan jadi merunduk. Ya, kalau dari Virgil nih, gimana sih kamu bisa terus positif gitu ya, tetap rendah hati saat meraih juara, gimana kalau Virgil? Kalau Virgil sih, alhamdulillah masih bersyukur sampai sekarang karena udah dikasih rezeki untuk mendapatkan prestasi seperti ini. Dan Virgil harus rendah hati juga bang, karena di atas langit masih ada langit. Ada nggak sih momen saat kamu lagi kompetisi atau bermain dengan teman-teman yang di luar komunitas kamu yang pada akhirnya mengubah cara pandang Virgil nih? Oh ternyata aku nggak boleh gini nih gitu. Ada nggak sih Virgil? Karena di setiap kompetisi itu kan ada yang namanya juara kan bang. Dari setiap tim itu kan nggak semua harus juara bang. Jadi setiap kita lagi di bawah itu kita harus lihat di atas bang. Kalau untuk prinsip hidup nih, nah ini prinsip hidup ada nggak sih yang ditanamkan oleh seorang Virgil agar tetap positif dan terus meraih prestasi, ada nggak? Kalau dari Virgil sih harus tetap berjuang bang, karena karir yang sampai sekarang, prestasi yang kita dapat sampai sekarang itu belum cukup sampai di sini aja bang. Masih banyak karir dan prestasi yang harus kita gapai. Kalau untuk Farel, ada nggak sih moto hidup yang terus kamu pelajari, terus kamu pegang teguh ya, pegang teguh moto hidup agar kamu tetap meraih prestasi, ada nggak sih Farel? Kalau Farel sih gimana ya, harus tetap rendah hati lah ya bang, untuk meniti karir mulai dari sekarang sampai ke nanti-nantinya. Kalau untuk harapan sendiri nih, apa harapan kedepannya untuk seorang Farel? Kalau Farel sih semoga yang dekat-dekat dulu ya bang, lulus di Universitas Impian Farel bang. Kalau untuk harapan di dunia basket, apa? Kalau Terutama untuk sekolah, komunitas sekolahnya. semoga angkatan di bawah Farel bisa tetap berjuang, semangat, dan mendapatkan juara yang tentunya. Kalau Virgil, Virgil apa nih harapannya untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman yang sedang meraih prestasi di dunia basket nih? Kalau untuk secara umum dulu dari Virgil sendiri ya, Virgil sama kayak Farel bang, karena lagi berjuang di SNBP untuk mendapatkan Universitas Impian juga. Yang kedua juga Virgil lagi ngikutin pageant Putra-Putri Kebudayaan Bengkulu dan semoga masuk top 5 dan meraih duta-duta lainnya bang. Kalau dari basket sendiri,
untuk angkatan di bawah Virgil tetap semangat dan konsisten meraih juara. Nah, luar biasa. Kalau ini boleh nih kasih pesan ke pemirsa nih, agar pemirsa tetap terus meraih prestasi, tetap semangat nih. Boleh, Farel. Jangan pantang menyerah, terus berjuang untuk meniti karir. Soalnya kan kita tuh mulai itu dari bawah tuh kan Bang, jadi tetap semangat. Kalau Virgil, boleh kasih pesan ke pemirsa agar tetap meraih prestasi dan bisa meraih juara seperti kalian. Kalau dari saya sendiri, karena kita mulai dari bawah kan, dari awal sendiri, dan meraih prestasi seperti ini juga tidak mudah dan butuh perjuangan yang keras untuk mendapatkan prestasi seperti ini Bang. Harapan Virgil untuk semua rekan-rekan yang lagi berjuang tetap semangat dan latihannya lebih konsisten lagi Bang. Luar biasa, terima kasih ya hari ini sudah hadir di Berendo ya. Sudah memotivasi pemirsa di rumah agar bisa meraih prestasi. Semoga kedepannya bisa meraih tadi ya impian-impian apa saja yang sedang diperjuangkan. Terima kasih Virgil dan juga Farel hari ini. Untuk pemirsa di rumah, ingatlah dalam meraih sebuah prestasi kita tentunya harus tekun dalam menjalani semua proses-proses yang harus kita lalui. Karena kita harus mengambil kesempatan baru untuk bisa meraih prestasi yang luar biasa. Akhirnya saya Randy Supriyadi, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.